Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih masih di Fakta Sejarah YouTube channel. Dalam kisah terbaru berjudul Ajian Awet Muda Tumbal Bayi Lanang, sebuah kisah yang ditulis oleh Jasmine Pramestia. Tokoh dalam cerita ini ada Marini, perempuan berusia 45 tahun, Rahayuwati 38 tahun, Bagaskara 50 tahun, Sekar 28 tahun, Pusobari 56 tahun, ibunya Sekar, dan ada Mak Temu. Cerita ini mengandung plot twist, jadi teman-teman silahkan bisa menebak siapa dalang dari kejahatan gaib yang ada di dalam cerita ini. Langsung saja, mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Mari kita mulai. Hujan deras mengguyur desa kecil pedalaman di Kalimantan Barat di tengah malam, membuat jalan-jalan menjadi berlumpur dan gelap. Suara petir menggelegar di langit, sementara kilat menyala-nyala, memberikan cahaya sesaat pada desa yang sunyi. Di tengah hujan yang deras, rumah-rumah penduduk terlihat seperti bayangan gelap yang berdiri diam. Jendelanya tertutup rapat untuk menghindari hujan. Jalan-jalan desa yang biasanya ramai kini kosong dan sunyi. Hanya suara hujan dan petir yang terdengar. Tarik napas, dorong, tarik, dorong. Suara dukun beranak di salah satu rumah besar keluarga Bagaskara. Sakit, Nek, rintih perempuan 28 tahun itu. Tubuhnya basah oleh keringat. Tenaganya hampir terkuras habis demi mengeluarkan buah hati bayi pertamanya. Jangan banyak mengeluh, Sekar. Beginilah perjuangan seorang ibu demi melahirkan anaknya, kata wanita berusia 56 tahun di sampingnya. Perempuan tua itu mengusap wajah Sekar dengan lembut. Ayo, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan yang panjang. Kasihan bayimu terjepit di jalan lahir, seru nenek Temu. Sekar menarik nafas panjang sesuai instruksi dari dukun beranak itu. Dalam hatinya, ia berdoa agar bayi di dalam rahimnya segera keluar tanpa kendala. Rasanya sudah lelah dan putus asa. Dorong yang kuat ya, terus. Sekar mengerang kesakitan. Iya, sebentar lagi, ayo terus, terus. Namun tiba-tiba air ketuban disertai cairan berwarna merah kental keluar dari sela-sela kedua paha Sekar. Sedikit lagi, Nak, ucap dukun tua itu. Astagfirullah, kepalanya putus, badannya tertinggal di dalam, teriak nenek Temu panik. Apa? Bu Sobari melotot. Bayiku mah, jerit panjang Sekar terdengar sampai keluar kamar. Sontak saja, anggota keluarganya panik. Ada apa, Sekar? Seseorang menggedor pintu kamar. Bayiku, Mas, bayiku. Semuanya hening dan mematung saat melihat kondisi bayinya Sekar. Namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di kejauhan, diikuti oleh suara gemuruh yang semakin dekat. Langkah kaki itu terdengar berat dan lambat, seperti seseorang yang berjalan dengan sengaja di tengah hujan deras. Ketika kilat menyambar, terlihat sosok yang berjalan sendirian di tengah jalan, dengan kepala yang tertunduk dan payung yang tidak bisa menahan hujan. Sosok itu terus berjalan, tidak peduli dengan hujan yang deras dan petir yang menggelegar. Desa kecil itu terasa seperti tempat yang tidak ramah, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Hujan deras dan petir yang menggelegar membuat suasana menjadi semakin mencekam dan membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dukun beranak itu dengan nada bersalah. Baru kali ini dia merasa gagal menyelamatkan seorang bayi. Tidak ada suara tangis bayi mungil yang baru saja dilahirkan Sekar. Semuanya panik, bahkan syok. Perempuan cantik dengan wajah pucat itu pun tak kuasa menahan pilu hingga ia jatuh pingsan. Kok bisa, Nek Temu? Suaminya memberondong pertanyaan pada perempuan 58 tahun itu
penuh curiga. Kok bisa putus kepala anak saya? Pasti nenek kan yang menariknya kencang. Nenek Temu menggeleng cepat. Tubuhnya gemetaran. Ia pun tidak menyangka kalau kejadian memilukan itu terjadi. Pasalnya, menjalani sebagai profesi dukun beranak hampir puluhan tahun, ia hampir tidak pernah mendapati bayi yang putus kepalanya dan tubuh bayi itu tertinggal di dalam. Namun malam itu begitu menegangkan dan mencekam. Cepat keluarkan badan bayinya. Kita bawa ke rumah sakit pun percuma, karena sudah hampir beberapa hari ini hujan turun terus. Pasti perbatasan desa terendam banjir, kata lelaki 50 tahun itu. Terdengar suara langkah kaki mendekat dengan tergesa-gesa. Ada apa, Mas? Kenapa dengan bayinya Sekar? Tanya perempuan 45 tahun. Dia Marini, istri pertama Pak Bagaskara. Marini dengan cekatan membuka penutup kain yang menutupi kepala mungil itu. Wah, astaga, kok bisa? Marini tak sanggup melanjutkan kata-kata. Tubuhnya terhuyung ke belakang, hampir saja ia jatuh pingsan. Beruntung ibunya Sekar membantu menahan tubuh ramping itu. Sementara nenek Temu mengeluarkan tubuh bayi dalam perut Sekar. Istri pertama dan kedua Pak Bagaskara menangis dan berdoa agar Sekar baik-baik saja. Begitu juga mereka berharap tubuh bayi laki-laki itu bisa dikeluarkan. Kok bisa ya? Apa bayinya Sekar sudah meninggal sampai-sampai busuk di dalam perut? Bisik Rahayu, istri kedua Pak Bagaskara. Marini menggeleng pelan sambil mengusap air mata. Ya mana aku tahu, mungkin saja Sekar gak mau periksakan kehamilannya kemarin. Jadi begini deh, semoga badannya bisa keluar. Alhamdulillah, seru dukun itu. Kedua tangannya memegangi tubuh bayi Sekar yang membiru dibalut darah, namun sudah tidak bernyawa. Lantas semua orang berkumpul untuk menutupi tubuh mungil malang itu, sedangkan Bu Sobari menenangkan putrinya yang syok. Meninggalnya bayi laki-laki Pak Bagaskara dan Sekar, istri muda yang sangat disayanginya, membuat gempar warga desa pelosok Kalimantan Barat itu. Semua orang tak berhenti membicarakan kejadian mengerikan yang menimpa keluarga juragan karet itu. Ujung desa sampai ke ujung desa lainnya, kabar terus mengalir deras, seolah sungai yang sedang meluap. Sekar terduduk lemas sambil melamun menatap keluar jendela. Di tangannya, sepasang baju bayi yang tadinya untuk dipakaikan anak laki-lakinya. Namun sayang, umur bayinya tak panjang. Sekar memeluk sepotong kain itu sambil menangis. Sudah dek Sekar, jangan melamun, kata perempuan 45 tahun itu. Tubuhnya yang ramping dibalut blus merah jambu dipadukan rok sepan hitam di atas lutut. Nanti Mas Bagas sedih juga loh, bisiknya pelan. Sekar menatapnya sebentar lalu membuang pandangannya ke jendela. Mas Bagas marah sama aku, Mbak. Marah besar. Harusnya anak itu calon penerus warisan keluarganya. Sekar menunduk dalam memegang perutnya yang sudah rata. Ya tidak apa-apa, namanya musibah. Siapa yang tahu? Nanti kalau sudah pulih, kamu bisa merencanakan kehamilan selanjutnya. Apapun yang terjadi, Mbak dukung kok. Marini memeluk adik madunya. Malam kembali gelap dan sunyi. Hanya suara hujan yang turun perlahan-lahan di atap rumah yang memecahkan keheningan. Sekar duduk di sofa, matanya terpaku pada jendela yang diguyur hujan. Ia tidak bisa menahan perasaan sedih dan trauma yang menghantuinya setiap kali hujan turun di malam hari. Ia masih ingat malam itu, malam ketika ia kehilangan bayinya yang baru dilahirkan. Bayinya tidak selamat dan Sekar masih merasakan sakit dan kehilangan yang mendalam. Setiap kali hujan turun di malam hari, ia merasa seperti kembali ke malam itu, merasakan kembali rasa sakit dan kehilangan yang sama. Sekar mencoba untuk mengalihkan pikirannya, tetapi suara hujan membuatnya semakin teringat pada bayinya. Ia merasa seperti ada yang menghantuinya, seperti bayinya masih ada di sekitarnya, menunggu untuk dirawat dan dilindungi.
Tiba-tiba, Sekar mengendus aroma kembang setaman dan dupa dari luar. Hal itu membuat kuduknya berdiri. Beberapa bulan terakhir ia selalu mencium aroma aneh di sekitar rumahnya. Sekar bangkit dari sofa dan berjalan menuju jendela. Ia membuka jendela dan melihat keluar ke dalam kegelapan malam. Barangkali ada orang iseng yang membuat wangi-wangi aneh itu tercium. Namun nyatanya di luar tidak ada siapa-siapa. "Loh mas, mau kemana?" tanya perempuan berlesung pipi itu. Ia melihat Pak Bagaskara keluar dari kamarnya. "Malam ini aku tidur dengan Rahayu," jawabnya datar. Sekar menelan ludahnya dengan getir. Sejak kematian anaknya, ia tak lagi merasakan hangatnya sikap suaminya. "Tetapi kan ini masih jatahku mas." Sekar berjalan cepat mengejar langkah suaminya. "Lantas, aku diam saja menemanimu begitu? Aku juga butuh penerus. Marini tidak bisa. Ada kamu gak bisa ya, ada Rahayu." Ketusnya, lelaki yang memiliki kumis tebal itu melotot ke arah Sekar. Sekar beringsut mundur. Hatinya teriris. Ia pikir menjadi istri ketiga bisa selalu dimanjakan. Nyatanya, habis manis sepah dibuang. Secara materi, ia tidak pernah kekurangan bahkan berlimpah. Seorang Bagaskara, juragan karet yang memiliki berhektar-hektar kebun karet. Omsetnya tinggi. Dengan begitu ia bisa memenuhi hak ketiga istrinya. Pak Bagaskara meninggalkan Sekar yang masih mematung di ruangan yang sunyi dan dingin. Ia memeluk luka sendirian. Setelah suaminya 20 menit pergi, pintu kamarnya diketuk seseorang. "Ini Mbak Marini Sekar, tolong buka pintunya ya," pinta perempuan itu dengan lembut. Sekar bergegas membuka pintu kamar. Dilihatnya perempuan yang selalu tampil cantik itu berdiri di depan kamarnya dengan membawa sebuah nampan berisi 2 gelas jamu. Ada jamu beras kencur sama wedang jahe buat menghangatkan perutmu. Kakak madunya memang sangat baik dan perhatian padanya. Tidak seperti Rahayu, selalu ketus dan berbuat onar. Bahkan keduanya sering bertengkar, memperebutkan perhatian Pak Bagaskara. "Istirahat ya. Nanti kalau sudah istirahat, perutmu pulih kembali, kamu siap-siap untuk hamil lagi, biar Mas Bagas tidak uring-uringan. Maklum Mbak Marini gak bisa memenuhi keinginannya," ujarnya sambil tersenyum tipis. "Sabar ya Mbak, begitulah laki-laki, gak ada puasnya." 4 bulan kemudian, Rahayu dinyatakan positif hamil. Begitu juga dengan Sekar, keduanya sama-sama hamil hanya selisih 1 minggu saja. Rahayu memasuki kehamilan ketiga, yang mana anak sebelumnya perempuan kedua-duanya. Sedangkan Marini pernah hamil, namun calon anak laki-lakinya meninggal dalam kandungan. Untuk itu perempuan 45 tahun yang kecantikannya tidak pudar dimakan usia itu memutuskan untuk tidak hamil lagi. Sama-sama hamil, keduanya tak luput dari perhatian Pak Bagaskara. Sama-sama diratukan dan sama-sama diberi perhatian lebih, meskipun terkadang Rahayu cemburu. Pagi buta, Rahayu menggedor pintu kamar adik madunya. "Keluar kamu!" teriak Rahayu. Perempuan rambut pendek yang memiliki tubuh sedikit besar. Sekar dengan malas membuka pintu kamarnya. "Mana Mas Bagas?" Sekar menggelengkan kepalanya. "Minggir!" Rahayu menerobos masuk mencari suaminya, tapi tidak ada di sana. Sekar menyilangkan kedua tangannya, lalu menatapnya tajam. "Ada nggak? Pagi-pagi berisik aja," katanya pelan. Yang hamil nggak cuma kamu, aku juga hamil. Aku butuh perhatian dia," tegas Rahayu. "Yang istrinya kan bukan cuma kita, tapi ada Mbak Marini. Kenapa nggak kesana aja? Kenapa harus ribut ke kamarku? Nggak sopan." "Kamu," perempuan itu menekan jari telunjuknya ke dada Sekar. "Sudah berani melawanku?" Sekar menepisnya kasar. "Kalau nggak berani aku diinjak-injak melulu sama kamu Mbak." Rahayu menatapnya sinis. Kemudian perempuan itu pergi begitu saja. Usia kandungan
Memasuki 7 bulan, Rahayu dan Sekar melakukan USG guna melihat jenis kelamin calon anak mereka. Sekar berada di dalam ruangan, bersiap melakukan USG ditemani Marini dan suaminya. Kali kedua calon anaknya berjenis kelamin laki-laki. Tentu saja, membuatnya sangat senang. Begitu juga dengan Pak Bagaskara. Lelaki itu sangat berharap memiliki penerus. "Selamat ya sayang," suaminya mengecup keningnya. Sepintas terlihat raut wajah kakak madunya berubah menjadi masam. Kedua matanya pun terlihat berkaca-kaca. Tiba saatnya giliran Rahayu. Degup jantung wanita itu kencang sekali, dan nafasnya memburu hingga lubang hidung terasa sangat dingin membeku. "Perempuan," kata dokter. Pak Bagaskara tersenyum kecut. Raut wajah Rahayu pun berubah. Ia mendadak sedih. Kakak madunya hanya tersenyum tipis, kecuali Sekar. Wajah cantiknya tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang dirasakan Rahayu. Meski sering bertengkar dengan kakak madu keduanya, ia tidak menaruh dendam sedikit pun. "Perempuan ataupun laki-laki sama saja. Yang penting nanti sehat semuanya." Bu Sobari berusaha mencairkan suasana. Wajah Rahayu tetap terlihat masam. Ia menahan air mata yang sebentar lagi longsor ke pipinya. Sepulang dari rumah sakit, Sekar melihat Rahayu berjalan tergesa-gesa sambil menangis menuju rumahnya. Ia ikut sedih. Ingin rasanya menghibur, tapi bukan waktu yang tepat. Yang ada justru ia dimusuhi Rahayu. "Jaga calon bayi kita, Dek. Anak laki-laki itu kuberi nama Untung Selamat. Dia nantinya yang akan meneruskan usahaku dan harta warisan keluarga besar Bagaskara. Kalau sampai aku kehilangan untuk kedua kalinya, kamu..." "Aku akan diapakan, Mas? Kamu mau meninggalkanku? Kenapa nggak sekarang aja?" sentak Sekar. Pak Bagaskara terhenyak. Dia tidak menyangka jika istri ketiganya berani melawannya. Namun ancaman Sekar membuat nyalinya tak berkutik. "Maaf, Dek. Kamu mau apa lagi? Kepingin apa? Nanti akan kucarikan. Biar Mbak Marini yang menjaga kamu." Suaminya mengecup kening Sekar. Seketika, ketegangan di hatinya luntur. Tidak lama Bu Sobari datang membawa buah-buahan. Dia tidak sendirian. Marini ikut bersamanya, datang membawa bubur sumsum. "Dimakan ya, Sekar, supaya bayi kamu sehat. Dia juga calon anakku." Perempuan itu mengelus-elus perut Sekar. Sekar merasa beruntung meskipun dimusuhi Rahayu. Ia diberlakukan istimewa seperti ratu oleh suaminya dan disayangi kakak pertama madunya. Tidak terasa, 9 bulan usia kandungan Rahayu dan Sekar. Keduanya sedang menunggu waktu kelahiran yang sudah mulai dekat. Rahayu semakin membenci Sekar. Hampir setiap hari menyindir, bahkan ribut. Namun hanya ditanggapi dengan senyuman oleh perempuan muda itu. Baginya yang terpenting kesehatan janinnya sampai menjelang persalinan. Ia tidak mau kesehatan mentalnya terganggu hanya karena kakak madunya yang iri pada kebahagiaannya. Rahayu berbaring di tempat tidur rumah sakit, menunggu saat-saat terakhir sebelum melahirkan bayi perempuannya yang ketiga. Ia merasa bahagia dan bersemangat untuk bertemu dengan buah hatinya yang baru. Suaminya belum juga datang. Semenjak tahu jenis kelamin calon anaknya, Rahayu merasa diabaikan. Rahayu tersenyum lemah, merasa sedikit lelah dan sakit. Namun, ia tahu bahwa semua itu akan sebentar lagi berakhir ketika ia bisa memeluk bayi perempuannya yang cantik. Tiba-tiba, Rahayu merasakan sakit yang sangat kuat dan mendengar suara bidan yang memanggilnya untuk mendorong. Ia mendorong dengan sekuat tenaga, dan beberapa saat kemudian, bayi perempuannya lahir dengan selamat. Namun ketika bidan menunjukkan bayi itu kepada Rahayu, ia merasa ada yang tidak beres. Bayi itu tampak berbeda. Matanya hitam legam dan kulitnya gelap. Rahayu merasa takut dan bingung. Apa yang terjadi sama bayi saya?" tanya Rahayu dengan suara gemetar.
Bidan itu tidak menjawab, hanya menatap Rahayu dengan ekspresi yang aneh. Pak Bagaskara datang terkopoh-kopoh bersama Marini. Mereka juga tampak kaget dan tidak percaya. Ketika bidan menyuruh untuk memeluk bayi itu, Rahayu menolak. "Tidak, Bu. Bayi ini seperti bayi monster," kata Rahayu dengan suara yang pelan. "Ia menangis jadi-jadinya." "Kenapa dengan anak kita, Mas?" "Anak kita?" geram Pak Bagaskara. "Kamu selingkuh sama siapa? Anak ini jelas-jelas tidak mirip denganku." "Mas, ini..." Belum selesai berbicara, suaminya meninggalkannya begitu saja. "Maaf, aku gak bisa menemanimu." Marini menyusul suaminya. Rahayu merasa semakin takut dan penasaran. Perasaannya bercampur aduk. Sakit hati dicampakkan suaminya, dan sakit hati tidak bisa menerima kehadiran bayi perempuan ketiganya yang memiliki wajah aneh. Apa yang terjadi pada bayi perempuannya yang ketiga? Mendengar berita Rahayu yang melahirkan bayi perempuan berwajah aneh itu, membuat Sekar ikut merasakan kesedihannya. Semua orang membicarakan berita dari ujung ke ujung desa. Tentu saja membuat Rahayu frustasi. Ditambah lagi Pak Bagaskara benar-benar menjauhinya. Sebagai sesama perempuan, Sekar ingin menghibur kakak madunya. Ia memberanikan diri mengunjungi rumah Rahayu yang jaraknya hanya satu rumah saja dari rumahnya. Dia membawa bingkisan berisi kue-kue tradisional dan buah-buahan segar. Perempuan itu memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Lama, tidak ada sahutan. Sekar memutuskan pulang. Namun baru saja berbalik badan, suara pintu terdengar berderit. "Mau apa kamu kesini? Mau meledekku juga?" bentak Rahayu dengan tatapan mata yang tajam. Aku gak butuh kamu dan gak butuh ini." Semua yang ada di tangan Sekar dibanting Rahayu ke lantai. Spontan semuanya berhamburan di atas lantai. "Mbak, aku..." ucap Sekar terbata-bata. Niat hati ingin menghibur wanita itu, justru ia tersentak dengan sikapnya yang kasar. "Ini gara-gara kamu kan anakku jadi cacat." Rahayu mendorong tubuh Sekar sampai terhempas ke lantai. "Au!" Sekar meringis kesakitan. Ia memegangi perutnya yang besar. "Rahayu!" pekik Bagaskara. Lelaki 50 tahun itu segera membantu Sekar untuk berdiri. "Kenapa kasar sama Sekar? Bayimu yang jelek bukan ulah Sekar, tapi ulah kamu sendiri. Kamu selingkuh kan di belakangku?" Pak Bagaskara menjambak rambut Rahayu sampai perempuan itu mendongak. "Makanya bayi itu cacat karena perbuatan haram kamu." Suara Pak Bagaskara menggelegar. "Kalau sampai kau mengganggu Sekar, kau angkat kaki dari rumah ini." Sebelum keduanya pergi, Rahayu mengucapkan sesuatu. "Lihat aja kamu, bayimu tidak akan selamat kayak kemarin." Sekar dipapa suaminya diantarkan pulang. Dari jauh Marini datang dengan langkah yang tergesa-gesa. "Ada apa, Mas? Kenapa Sekar?" Raut wajahnya panik. Lelaki itu pun menceritakan kronologinya. Seminggu kemudian, "Minyak apa ini, Mbak? Kok baunya aneh?" kata Sekar. Dirinya terlihat bingung ketika Marini mengusap perut buncitnya dengan minyak aneh. Minyak berwarna kemerahan seperti teh kental, namun baunya anyir. Marini mengulum senyum, bukannya menjawab, dia hanya tertawa kecil. "Minyak biar jabang bayimu hangat di sana. Mbak gak tahu ini minyak apa." Sekar mengernyitkan keningnya. "Jangan berpikir macam-macam. Minyak ini cuma menghangatkan tubuh kamu. Syukur-syukur nanti lahirnya juga lancar." Sekar mengangguk-angguk mengerti. 3 hari kemudian, "Ibu," panggilnya pada Bu Sobari. Bu Sobari lari tergopoh-gopoh ke kamar Sekar. Sesampainya di kamar, ia terkejut melihat tubuh Sekar basah kuyup. "Ketuban pecah!" Bu Sobari panik. Menjelang Isya, dukun beranak dipanggil. Untuk berjaga-jaga Pak Bagaskara memanggil bidan desa. Suasana mencekam dan menegangkan. Rasa trauma kini menyelimuti Sekar. Sekar berbaring di tempat tidur di rumahnya.
merasakan kontraksi yang semakin kuat dan sering. Bidan desa yang menemaninya memantau kondisi Sekar dengan seksama, memberikan semangat dan dukungan. "Mbak Sekar yang tenang ya, rileks aja," kata bidan desa dengan lembut. "Bayi akan segera lahir." Namun ketika proses persalinan semakin maju, Sekar merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia merasa bayi di dalam rahimnya tidak bergerak seperti biasanya. Ia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dan fokus pada proses persalinan. Bidan desa membantu Sekar melahirkan bayi. Tetapi ketika bayi akhirnya lahir, Sekar merasakan kelegaan yang singkat sebelum bidan desa memberitahu bahwa bayi tidak bernapas. Bidan desa mencoba untuk membangkitkan kembali detak jantung bayi. Tetapi setelah beberapa saat, ia memberitahu Sekar bahwa bayi tidak dapat diselamatkan. Sekar merasa hancur. Air matanya mengalir deras ketika ia memikirkan tentang bayi yang tidak pernah ia lihat wajahnya dengan mata terbuka. Ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Suaminya yang menunggu di luar ruangan mendengar kabar bahwa bayi tidak selamat dan langsung masuk ruangan. Ia memeluk Sekar erat-erat, mencoba untuk menghiburnya. Namun Sekar tidak bisa menghilangkan rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Kematian bayi kedua laki-laki juragan karet itu tersebar luas. Banyak rumor mengatakan kalau Pak Bagaskara melakukan pesugihan. "Kalian masa nggak curiga sama Pak Bagas? Calon anak laki-lakinya meninggal semua. Mbak Sekar 2 kali, terus Mbak Marini sekali. Lah apa kalian nggak curiga kayak aku?" Perempuan berbaju merah menatap kedua perempuan lainnya. Rupanya obrolan mereka kali ini sangat serius. "Curiga gimana Bu Atun?" tanya perempuan berambut keriting. "Ya curiga. Jangan-jangan bayi laki-lakinya sengaja ditumbalkan Pak Bagas. Kalian kan tahu sendiri kan, Pak Bagas itu juragan karet terkaya di desa kita," terang perempuan yang dipanggil Bu Atun. "Pak Bagas mah memang keturunan orang kaya Bu, gak ada hubungannya sama pesugihan." Dibilangin kok ngeyel. Bu Sobari tak sengaja mendengar obrolan ketiga tetangganya. Ia bergegas menemui Sekar di kediamannya. Sesampainya di rumah Sekar, Bu Sobari melihat putrinya sedang melamun sambil mengusap air mata. "Jangan sedih gitu, nanti kesehatan kamu terganggu," kata Bu Sobari. Perempuan itu mendaratkan bobotnya di samping Sekar. "Ibu mau nanya sama kamu." Bu Sobari mendadak memelankan suaranya. Kedua matanya seolah sedang mengawasi sekitar. "Tanya apa Bu?" tanya Sekar, memandang ibunya sesaat. "Selama kamu menikah sama Bagas, apa nggak pernah menaruh curiga sama suami kamu?" Sekar mengernyitkan keningnya. Ia diam sesaat. "Nggak ada yang mencurigakan sih Bu. Mas Bagas baik, perhatian, adil sama kita-kita. Kenapa Bu?" tanyanya balik. Ibu jadi kepikiran sama omongan orang. Kalau suamimu punya pesugihan, makanya calon bayi laki-laki yang kamu lahirkan selalu meninggal, bisik Bu Sobari. Astagfirullah, ya mana mungkin lah Bu. Sekar malah curiganya sama Mbak Rahayu. Soalnya sebelum Sekar melahirkan, kita sempat ribut dan Sekar dengar kalau dia ngancam gitu. Ibu pernah gak sih nyium bau aneh di rumah ini? Keduanya saling memandang. Bau gimana maksudnya? Iya, kadang bau bunga staman, bunga melati, dan kadang bau dupa. Gak tahu dari arah mana baunya kesini terus. Sekar meremas ujung daster yang ia kenakan. Iya juga ya, ibu curiga sama Rahayu. Tapi gak boleh nuduh sembarangan. Kita perlu bukti. Tapi Sekar menggantung kalimatnya. Tapi apa? Ibunya penasaran. Perut Sekar juga pernah diusap-usap pakai minyak aneh. Baunya aneh dan bau amis. Diusap sama Mbak Marini. Bu Sobari menelan ludahnya. Patut dicurigai juga. Suaranya tercekat. Bu Sobari merasa ada yang tidak beres. Kecurigaannya semakin terendus. 1 tahun berlalu. Sekar kembali hamil dan usia kandungannya menginjak 9 bulan. Ia hamil lagi dan kali ini ia berharap bahwa
semuanya akan berjalan lancar. Bayi yang dikandungnya akan lahir dengan selamat, semoga. Aku masih trauma, Mas, tolak Sekar kala itu. Tapi Pak Bagas sekarang meyakinkan kalau kehamilan yang akan datang tidak terjadi sesuatu. Selain itu, lelaki berkumis tebal mengancam Sekar akan meninggalkannya. Aku butuh pewaris. Kalau memang kamu tidak bisa, aku akan menikah lagi, ancamnya. Mau tidak mau, Sekar pun merencanakan kehamilannya. Ditambah lagi Marini ikut mendesaknya. Ia pun menurutinya. Ingat pesan ibu ya Sekar, jangan menerima apapun dari orang lain, termasuk pemberian Mbak Marini. Hubungan Sekar dan Marini sedikit merenggang karena Sekar menolak pemberian apapun dari kakak madunya. Malam yang sunyi tiba ketika Sekar mengalami kontraksi hebat. Di tengah malam yang dingin ditambah hujan turun sangat deras. Sialnya, Pak Bagas sedang tidak berada di rumah. Lelaki itu sedang mengurus hasil panen karetnya. "Ibu!" jerit Sekar putus asa. Tubuhnya dingin oleh keringat yang membasahinya. Perempuan yang dipanggil sedari tadi tak juga menampakkan ujung batang hidungnya. Sekar meringis kesakitan di pinggir tempat tidur sambil memegangi perutnya yang buncit. Suasana semakin tegang, ditambah lagi mati lampu. Halilintar menggelegar di udara. Angin bersaut-sautan, menggoyang dedaunan dengan amarah. "Sekar!" panggil Marini dengan nada yang mengerikan. Di balik gelapnya mati lampu, perempuan itu datang membawa lampu minyak. Cahaya kuning berpendar, menampilkan wajahnya yang menyeramkan. "Mbak Marini, Mbak, kamu?" ucap Sekar terbata-bata. Ia melihat wajah kakak madunya begitu mengerikan. "Sudah mau melahirkannya? Sini Mbak bantu," tawarnya sambil melambai-lambaikan tangan memanggilnya. Sekar menggeleng cepat. "Sekar gak mau Mbak, tolong panggilkan ibu." Bukannya menjawab, Marini tertawa cekikikan. Perempuan itu sambil memegangi lampu minyak yang belum diletakkannya di atas meja. Spontan bulu kuduk Sekar merinding hebat. "Mbak bisa kok mengeluarkan bayimu. Sini Mbak bantu, kan dia calon anak Mbak juga," ujarnya, disusul dengan ketawa cekikikan yang melengking. Wajah Marini pucat pasi, kedua matanya merah menyala, giginya runcing. Di sela bibirnya, darah mengalir warna kehitam-hitaman. Sesekali suara tegukan ludahnya terasa mengerikan. Mengecap-kecap seolah melihat Sekar seperti makanan yang lezat. Tubuh Sekar menegang, lantas ia terhempas ke lantai. Sementara tangan pucat milik Marini hendak menggapai perutnya yang buncit. Dari sela kedua pahanya mengalir air ketuban. "Dia milikku Sekar." Marini meletakkan lampu di lantai begitu saja. Kedua tangannya siap memegangi perut Sekar. Ia mengucap mantra yang tak jelas pelafalannya. "Pergi, ini anakku, Bah." Sekar memegangi perutnya. Sialnya, mulas tak tertahankan. "Tolong, ibu." "Shh." Marini jongkok di depan Sekar sambil menyeringai lebar. Tangannya memegangi perut buncit Sekar. Brak! Pintu kamar didobrak. "Marini, Mas Bagas." Pak Bagaskara dan Bu Sobari datang bersamaan. Wajah mereka panik. Tubuh mereka basah kuyup setelah menerobos hujan deras. "Apa yang kamu lakukan, Marini?" Pak Bagas menarik Marini. "Lepaskan!" jerit Marini. Ia mengerang. Kuku-kukunya menancap di tangan suaminya. Bu Sobari langsung menolong putrinya membawanya keluar untuk menyelamatkan bayi yang akan dilahirkan Sekar. "Kenapa kamu bisa jadi begini? Kamu menganut ilmu hitam. Untuk apa? Bukannya selama ini aku selalu menuruti kemauanmu?" Dada Pak Bagas naik turun. Emosinya membuncah. "Tahu dari mana kamu, Mas?" tanya Marini geram. "Nek temu, aku menyesal menuduhnya membunuh calon anakku. Rupanya kamu dibalik semua kematian anak-anakku." Kedua mata yang merah itu menatap tajam ke arah Pak Bagaskara. "Aku begini gara-gara kamu."
Kalau saja kamu tidak gila perempuan, aku tidak bakalan menderita, tidak bakalan sejahat ini, jawab Marini lantang. Ingatan Pak Bagaskara pun terlempar beberapa tahun yang lalu. Pak Bagaskara menatap istrinya dengan wajah keras. Sorot matanya penuh amarah, bercampur kekecewaan. Kala itu, berkata, aku mau punya keturunan, punya penerus. Kalau kamu gak bisa memenuhi itu, ya wajar jika aku gila perempuan. Syukur-syukur aku bisa nikah lagi, katanya lantang. Suara baritonnya menggema di ruang tengah rumah besar itu. Tangis Marini pecah. Ia bersimpuh di lantai kala itu, berlutut di bawah kaki suaminya sambil memohon penuh pilu. Aku gak mau dimadu, Mas. Jangan lakukan itu. Aku mohon. Air matanya jatuh membasahi lantai keramik. Namun Pak Bagaskara menutup telinga. Lelaki itu merasa dirinya punya kuasa, punya alasan kuat. Ia butuh penerus, seorang anak laki-laki, untuk mewarisi usaha dan menjaga nama besar keluarga. Permohonan Marini hanya terdengar bagai angin lalu. Marini juga sudah mencoba segalanya. Ia berobat ke dokter, mencari dukun pijat, bahkan meminum ramuan dari tabib desa, tapi cap mandul terlanjur melekat di dirinya. Ia pun hamil, namun penuh resiko, dan saat ia sedang mengandung anak pertamanya, hatinya hancur karena ternyata mendengar kabar suaminya sudah menikah lagi dengan seorang perempuan muda yang kala itu bernama Rahayu, istri kedua Pak Bagas. Di malam-malam penuh sepi, saat janin di perut Marini makin besar, dia merasa dihianati. Rasa sakit hatinya berubah jadi bara dendam. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun hitam. Di sanalah ia melakukan perjanjian kelam. Ia ingin satu hal, suaminya hanya mencintai dirinya seorang. Tidak ada istri lain, tidak ada cinta lain. Namun jalan yang ia tempuh salah besar. Ritual perjanjian itu menuntut tumbal, dan tumbal yang paling kuat adalah darah keturunannya sendiri. Anak laki-laki yang seharusnya melengkapi kebahagiaannya justru ditukar dengan kesetiaan suami. Usai ritual itu, tubuh Marini berubah. Kulitnya makin halus, parasnya kian memikat. Auranya sungguh bercahaya, seolah usia tak pernah meninggalkan jejak di wajahnya. Pak Bagaskara terikat pada pesona itu, tak sanggup jauh darinya. Namun anehnya, kini Marini malah mendukung suaminya menikah lagi, bukan karena ikhlas, melainkan karena ia sadar, semakin banyak istri, semakin banyak calon tumbal. Dengan begitu ia tak perlu repot-repot hamil dan melahirkan lagi. Kini, di rumah besar itu ada dua madunya, dan setiap malam Marini tersenyum licik menatap wajah mereka. Kembali ke masa kini. Aku begini karena kamu, Mas. Aku maunya jadi perempuan satu-satunya di rumah ini, di hati kamu. Tapi kamu memilih mencari wanita lain. Aku gak rela. Mereka harus menderita sama seperti apa yang aku rasakan. Tidak ada perempuan yang mau dimadu, Mas. Suaranya melengking seram, menyayat telinga. Pak Bagaskara terhenyak. Baru kali ini ia melihat wajah istrinya yang cantik berubah pengis. Matanya merah menyala, senyum menyeringai Pak Iblis lapar. Jadi, anakku, itu perbuatanmu juga, hah? Suaranya bergetar antara marah dan takut. Marini mengangguk pelan, senyumnya melebar. Dia pantas jadi istri ketiga kok serakah. Aku buat kepalanya buntung, badannya tertinggal di rahimnya. Tawanya menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba perempuan itu menendang suaminya dengan kekuatan yang tak wajar. Pak Bagaskara terpental jauh, menghantam dinding hingga tubuhnya meringis kesakitan. Tapi suara Marini mendadak lirih. Ia menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. Kamu yang menghancurkan semuanya juga, Mas. Harusnya Sekar memberikan bayinya untukku yang saat ini. Bayi yang ketiga. Tangisnya pecah.
Campuran sedih, marah, dan penyesalan tumpah dari bibirnya. Gara-gara kamu ritualku tahun ini gagal. Aku hampir berhasil memakan janin itu. Harusnya saat mantraku selesai kuucapkan, aku sudah menghirup nyawa bayi mungil itu. Tapi kamu yang mengacaukannya. Pak Bagaskara hanya terdiam. Matanya menatap istri pertamanya dengan rasa jijik bercampur takut. Ia baru sadar betapa jauh istrinya terjerumus. Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah pintu. Maaf Pak Bagas, saya terlambat. Semua mata menoleh. Seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya ringkih tapi sorot matanya tajam. Dialah Mak Temu, dukun beranak sepuh yang dikenal masih menguasai doa-doa tua penanggal ilmu hitam. Lampu-lampu rumah yang semula padam tiba-tiba menyala terang, menyilaukan mata. Mak Temu melangkah masuk, membawa sebuah bakul kecil berisi beras kuning yang telah dicampur bunga 7 rupa dan doa. Bibirnya komat kamit membaca doa. Tanpa ragu ia melemparkan segenggam beras kuning itu ke tubuh Marini. Jerit Marini menembus udara. Tubuhnya seketika mengeluarkan asap pekat. Kulitnya melepuh seolah terbakar dari dalam. Tangannya mencakar-cakar udara. Wajahnya menegang penuh amarah dan rasa sakit. Pak Bagaskara hanya bisa mematung menyaksikan pemandangan itu. Istri pertamanya yang dulu begitu ia cintai kini melolong bagai iblis yang diusir dari neraka. Tubuh Marini terjatuh, berguling di lantai, lalu kaku. Matanya melotot lebar, membeku dalam tatapan penuh kebencian. Dari bibirnya keluar bisikan terakhir yang terdengar seram. Biadab kalian semua. Sunyi seketika menyelimuti rumah besar itu. Bau anyir darah bercampur bunga 7 rupa memenuhi udara. Pak Bagaskara terisak, wajahnya tertunduk penuh penyesalan. Sementara Mak Temu hanya berdiri tegak menatap jenazah Marini dengan sorot mata dingin. Dan malam itu, hajat Pak Bagaskara mendapat keturunan laki-laki tercapai. Sekar melahirkan di tangan dukun beranak Nenek Temu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Jasmine Pramestia. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.